Halo, assalamualaikum. Hari ini di dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan rempelo ati dan tips bagaimana cara masak rempelo ati biar enak dan gak amis. Pengen tahu caranya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita buang lemak-lemak yang menempel di rempelonya ataupun di atinya ya. Kemudian untuk jantung kita boleh belah dan buang darah-darah yang mengental atau menggumpal. Caranya dengan dipencet atau disobek ya. Untuk di bagian hatinya sendiri ada darah yang menggumpal juga kita boleh keluarkan ya. Caranya disobek sedikit lalu ditarik bagian yang menggumpal. Itu yang bikin amis. Oke, selanjutnya kita siapkan wajan dan kita masukkan ampela ati atau rempelo atinya ke dalam wajan. Ini tanpa minyak ya teman-teman. Jadi kita masukkan tanpa minyak, kemudian kita biarkan air dalam rempelo ati itu keluar semua ya. Atau kalau mau boleh direbus kemudian dibuang airnya juga bisa ya teman-teman. Kalau saya lebih suka seperti ini karena ini airnya akan keluar semua. Selanjutnya kita tambahkan minyak. Dan cara yang tadi itu juga bikin rempelo ati itu saat digoreng nggak muncrat-muncrat ya, karena kadar air dalam ampela ati udah hilang. Kemudian kita goreng hingga berwarna kecoklatan. Selanjutnya kita siapkan bumbunya ya. Ini ada cabai merah, saya pakai 3 butir. Kemudian bawang merah saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Selanjutnya ada jahe. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kemiri saya pakai 4 butir. Ini ada garam setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita boleh tambahkan air atau minyak, baru kemudian kita blender hingga halus. Saya menggunakan cuper Mito Chiba ya teman-teman, karena dia bisa membantu menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini bisa untuk menghaluskan daging, ikan, ayam juga ya teman-teman. Harganya lumayan murah dibandingkan cuper sejenis di pasaran. Padahal dia fungsinya lumayan bagus dan banyak fungsinya. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian kita tumis bumbu halus ya dalam wajan tadi. Tumis hingga harum. Tambahkan daun salam, kemudian daun jeruk dan serai. Kita aduk-aduk hingga merata dan harum ya. Lalu kita masukkan ampela ati yang udah digoreng tadi ya. Selanjutnya kita aduk-aduk bumbunya dan ampelanya hingga merata. Oke, selanjutnya kita tambahkan minyak goreng ya, secukupnya aja. Lalu kita masak dalam api kecil hingga matang dan tanak. Nah, setelah matang dan tanak seperti ini, kita boleh angkat dan sajikan. Ini harum banget dan rasa ampela atinya juga sangat gurih. Ini bisa langsung disajikan seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen bikin ampela ati bumbu hitam, caranya sama seperti ini, tapi
dimatangkan lagi ya, dan dibikin tanak lagi sehingga bumbunya itu lebih tanak dan berwarna agak kehitaman. Itu favorit suami banget. Jadi kalau saya sendiri sih suka kalau dia itu warnanya agak kehitaman. Kalau untuk teman-teman yang nggak suka bumbu hitam seperti ini udah bisa dinikmati ya. Sangat gampang banget kan membuat ampela ati untuk lauk yang enak. Dan kalau untuk suami, saya akan menumisnya lagi hingga dia berwarna kehitaman seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat bedanya kan dari yang tadi. Dia warnanya lebih hitam tapi dia nggak gosong. Dan ini rasanya lebih gurih lagi. Ampela hati, bumbu hitam yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, langkah pertama rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan ampelanya ya. Kita rebus hingga empuk. Selanjutnya masukkan daun jeruk purut dan daun salam. Ini untuk menghilangkan aroma amis dari ampela ya. Oke, untuk bumbunya ini ada bawang putih 5 siung, kemudian bawang merah saya pakai 7 butir, cabai rawit saya pakai 10 butir, kemudian cabai merah sih 2 butir, garam setengah sendok teh, lalu gula pasir 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita ulek hingga halus ya. Oke, ini ampelanya sudah matang dan udah dingin. Sekarang kita akan potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, setelah itu kita panaskan minyak dan kita goreng ampelanya. Jangan terlalu kering ya teman-teman, asal dia berwarna kecoklatan aja. Seperti ini, kita boleh angkat. Oke, selanjutnya tumis bumbu halus tadi. Lalu tambahkan jahe yang digeprek, daun jeruk juga. Selanjutnya masukkan ampela ayamnya. Aduk hingga merata. Kalau mau tambahkan air boleh ya teman-teman, kalau enggak juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Boleh ditambahkan kalau suka kecap, atau boleh di skip kalau nggak suka kecap ya. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya dan ampela siap untuk disajikan. Untuk penyajian bisa seperti ini, bisa juga ditusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Jadi boleh pilih sesuai dengan selera. Kalau anak-anak sih suka di sate ya, ditusuk kayak tusukan sate gitu.
Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini siap untuk disantap bareng sayur favorit Anda dan lauk pelengkap lainnya. Enak banget. Oke, sangat mudah banget membuat sate ampela ati ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.